إلى حضرة الحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، ولمن عمر هذا المصلى سابقا ولاحقا أن الله يتغشاهم بالرحمة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى من مصنف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Melanjutkan kajian kitab Sulamut Taufiq karya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Malam hari ini menerangkan tentang waktu-waktu sholat wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa minal wajibi khamsu salawatin fil yawmi wal lailati. Maka termasuk kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala adalah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Az-zuhru, yang pertama adalah sholat zuhur. Wa waktuha, waktu sholat zuhur, idza zalatis syamsu ila masiri dhilli kulli syai'in mithlahu ghaira dhillil istiwa. Waktu zuhur ini adalah dimulai ketika tergelincirnya matahari dari tengah langit sampai bayangan suatu benda menjadi seukuran panjang bendanya, selain bayangan di waktu istiwa. Nah, permulaan waktu-waktu sholat itu adalah dengan perjalanan matahari, bukan dengan jam yang biasa kita ketahui. Karena kalau menggunakan perputaran jam ini setiap daerah tidak sama. Karena ada daerah-daerah itu yang mengalami siang lebih panjang dari malam, atau sebaliknya siangnya lebih pendek dari malam hari. Kalau kita di daerah Khatulistiwa ini, maka antara siang dan malam hampir seimbang. Tapi kalau di daerah-daerah kutub seperti Islandia, itu waktu siangnya hanya sebentar, lebih panjang masa malamnya. Maka untuk menentukan waktu zuhur dan asar itu tidak bisa disamakan menggunakan jam seperti kita di sini. Oh, berarti kalau jam 12 siang itu zuhur, tidak sama. Karena itu Allah menjadikan langit, perputaran matahari ini lita'lamu adadas sinina wal hisab, untuk kalian mengetahui hitungan tahun dan juga hitungan hisab, kapan waktunya sholat, kapan waktunya berpuasa. Itu dengan perjalanan matahari. Kalau dengan menggunakan standar matahari atau bayangan benda ini di semua daerah bisa ditentukan. Oh, sekarang sudah waktu zuhur. Nah, zuhur itu dimulai ketika matahari tergelincir dari tengah langit. Artinya kalau kita menegakkan satu benda, misalnya tongkat,
maka ada bayangan dari tongkat tadi ke arah timur karena matahari tergelincir ke arah barat. Ini selain bayangan waktu istiwa. Waktu istiwa ini pas tengah matahari ada di tengah langit. Tetap di situ ada bayangan. Kalau kita melihat metode falakiyah di masjid-masjid kuno itu ada satu jarum yang ditegakkan, kemudian ada seperti busur atau semacam alat untuk mengetahui bayangan panjang benda ini apakah sudah masuk zuhur atau sudah masuk asar. Maka untuk menentukan waktu azan melihat itu, namanya kalau bahasa sini digenjret, dibuka, dilihat ada bayangan di sini. Oh, ini sudah masuk waktu zuhur, tinggal azan. Berbeda, kalau kiblat itu bukan, berbeda. Kita harus juga melihat berapa lintang selatan, lintang utara, bujurnya antara Indonesia dengan daerah Arab atau dengan Ka'bah. Bisa sejajar antara Ka'bah dengan tempat kita itu di waktu-waktu tertentu dalam satu tahun, tidak sama setiap saatnya. Dan itu dengan ilmu falak, bukan dengan melihat panjang bayangan benda. Itu kalau menentukan kiblat. Kemudian kalau sudah sampai panjang bayangan benda sama dengan panjang bendanya, ini akhir waktu zuhur. Kalau sudah lebih sedikit, itu berarti masuk waktu asar. Wal asru wa waktuha min ba'di waktu zuhri ila maghribis syamsi. Kalau asar itu waktunya dimulai setelah selesainya waktu zuhur sampai tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari dari ujung garis laut, tenggelam seluruh lingkarannya. Kalau masih ada separuh, seperempat itu belum maghrib, ya harus tenggelam penuh. Nah, nanti itu bisa dilihat dengan falakiyah. Kalau kita tidak harus melihat matahari, karena kita kan di kampung. Orang di kampung ini beda dengan orang yang di tepi pantai, bisa langsung melihat tenggelamnya matahari, atau di daerah dataran tinggi. Tapi kalau kita di tengah perkampungan ini, ya cukup percaya dengan penanggalan yang sudah ditentukan dengan ilmu falakiyah. Dan orang-orang yang ahli falak itu sudah melakukan ru'yah, penglihatan, sehingga membuat rumusan-rumusan, ini sudah masuk waktu maghrib. Sekarang lebih mudah daripada zaman dulu, sudah ada pembuatan jam waktu untuk sholat dengan penanggalan falakiyah, dan itu di setiap daerah ada, tinggal rumusnya yang disesuaikan dengan daerah-daerah. Kemudian wal maghrib wa waktuha min ba'di maghribis syamsi ila maghribis syafaqil ahmar. Kalau maghrib itu waktunya dimulai setelah tenggelamnya matahari sampai tenggelamnya mega yang berwarna merah. Kalau matahari itu tenggelam di ujung laut sebelah barat, masih ada bias cahaya merah. Itu namanya syafaqul ahmar. Kalau masih ada ini, masih ada maghrib. Tapi kalau sudah mega merah ini habis, gelap semua, maka itu masuk waktu isya. Kembali lagi ini tidak bisa kita lihat karena kita ada di daerah perkampungan, tidak melihat langsung di garis laut. Maka kita mengikuti penanggalan tentang sholat yang sudah ditentukan dengan ilmu falak. Lebih mudah lagi kalau kita ada di perkampungan seperti ini, tinggal menunggu waktu azan. Nah, tapi azan yang benar-benar berdasarkan ilmu. Kalau tidak berdasarkan ilmu tidak sah. Kemudian wal isya, waktu isya wa waktuha min ba'di waqtil maghrib ila tulu'il fajri shadiq.
Waktu Isya ini dimulai setelah habisnya waktu maghrib sampai muncul fajar shodiq. Fajar shodiq ini kebalikan dari maghrib. Kalau maghrib itu matahari tenggelam masih meninggalkan bias mega merah ada di barat. Tapi kalau fajar shodiq ini sebelum matahari muncul sudah diawali dengan bias merah ada di sebelah timur. Itu namanya fajar. Belum matahari belum muncul tapi sudah ada bias merah yang ada di sebelah timur. Bukan yang ada di tengah-tengah langit. Kadang-kadang di tengah malam itu ada seperti bias cahaya merah di tengah langit. Ini bukan fajar. Kalau fajar shodiq itu yang ada di timur. Kalau sudah muncul seperti itu berarti sudah masuk waktu subuh. Wal subuhu wa waktuha min ba'di waqtil isya ila tul'i syamsi. Kalau waktu subuh setelah selesainya waktu isya otomatis masuk waktu subuh sampai terbitnya seluruh lingkaran matahari. Ya, seperti ini kalau zaman sekarang mudah, kita tinggal melihat di aplikasi handphone ada digital falak, atau kita melihat penanggalan yang sudah ada hitungan falak, jadwal sholatnya itu sudah bisa dijadikan patokan. Jadi tidak harus mendengar azan, karena azan itu kadang-kadang ya orangnya terlambat. Kemudian fatajibu hadil furud fi awqatiha ala kulli muslim balighin aqilin tahirin. Wajib melakukan salat fardu ini pada waktu-waktunya. Tidak sah dilakukan sebelum masuk waktunya dan berdosa jika dilakukan di luar waktunya tanpa uzur yang dibenarkan. Kalau terlambat hukumnya dosa karena meninggalkan kewajiban melaksanakan sholat di dalam waktunya. Bagi setiap orang Islam yang balik, berakal dan suci. Kalau perempuan yang haid maka tidak wajib sholat dan tidak wajib qadha kecuali puasa, karena kalau dalam sholat ini berat kalau qadha karena setiap hari ada 5 kali sholat dan itu dilakukan setiap bulan. Kalau perempuan akhirnya qadha terus maka itu memberatkan, sehingga syariat memberikan kemudahan untuk sholat yang ditinggal ketika waktu haid dan nifas ini tidak wajib qadha. Tapi kalau puasa wajib, karena setahun cuman sebulan puasa ini. Bisa dilakukan di waktu-waktu yang panjang masih waktunya. Kemudian fayahrumu taqdimuha ala waqtiha. Haram memajukan waktu sholat sebelum waktunya, wa ta'khiruha anhu, dan mengakhirkan sholat dari waktunya li ghairi udhri, tanpa ada uzur. Uzurnya sholat itu hanya 2, yaitu tidur, yang kedua lupa. Kalau misalnya dia terlalu serius, misalnya mengetik satu tulisan sehingga lupa kalau dia belum melaksanakan sholat maghrib, tiba-tiba terdengar waktu isya, maka seperti ini hukumnya tidak dosa tapi wajib qadha. Orang yang tarikus sholah itu tidak melakukan sholat sama sekali, bukan yang terlambat atau mendahulukan sholat. Fa in tara'a mani'un ka haidin ba'dama madha min waqtiha ma yasa'uha wa tuhruha linahwi salisin lazimahu qadha'uha. Ini permasalahan khusus perempuan dan wajib diperhatikan. Ini harus ditandai. Jika terjadi penghalang sholat seperti haid, ketika jam misalnya 6:30 malam dia datang haid,
ba'da ma madha min waqtiha ma yasu'ha wa tahwa tuhruha, di waktu yang mencukupi untuk melakukan sholat dan berwuduknya. Maka untuk semisal orang yang salisil baul lazimahu qada'uha, wajib qada'. Jadi kalau misalnya sudah azan maghrib, atau kalau tidak mengikuti azan, misalnya maghribnya jam 17.30, dia jam 17.35 datang haid, maka kan dia belum sempat melaksanakan sholat. Maka dia kalau di antara waktu 5 menit ini, mulai 30 sampai 35 itu cukup untuk melaksanakan sholat dan berwuduknya, maka wajib qadha kalau sudah suci nanti. Karena dia sudah ada waktu untuk melakukan sholat tapi tidak melakukan sholat, maka itu wajib diqadha. Dan ini harus dicatat supaya tidak sampai lupa untuk qadha'nya. Kalau lupa tidak diqadha'i, hukumnya punya tanggungan sholat, haram. Jadi kalau ada waktu yang secukupnya untuk sholat, sholat yang dimaksud ini sholat yang paling ringan, bukan sholat yang panjang. Sholat paling ringan ini ya rukun-rukunnya saja, seperti takbiratul ihram, al-fatihah, tidak membaca surat, ruku, sujud, kemudian kalau misalnya 2 rakaat atau 3 rakaat, 4 rakaat, setelah itu tasyahud akhir dan salam. Berapa lama melaksanakan sholat yang ringan ini, maka ditambah dengan wudhu. Itu kalau cukup dilakukan tapi tidak melaksanakan sholat kemudian datang haid, hukumnya wajib qadha. Ini yang pertama, namanya turuwul mani', ketika terjadinya penghalang sholat. Kemudian wa kadza ma qablaha au zalal mani'. Yang kedua ini permasalahan zawalul mani', hilang penghalang sholat, artinya sudah suci dari haid. Wa qad baqiya minal waqti qadra takbiratin, dan tersisa waktu seukuran mengucapkan takbiratul ihram. Berapa lama ini? Hanya setengah menit misalnya. Maka lazimathu, wajib perempuan tadi melakukan sholat. Wa kadza ma qablaha, dan begitu pula sholat yang sebelumnya, in jumi'at ma'aha, kalau bisa dijamakkan dengan sholat tersebut. Maksudnya bagaimana ini? Nah, ini harus diperhatikan ketika misalnya setelah haid kemudian maghrib kurang 5 menit suci, maghrib kurang 5 menit dia suci. Kemudian seharusnya dia itu langsung mandi besar kemudian melakukan sholat asar, karena masih ada waktu asar. Jangankan 5 menit, waktu yang cukup untuk takbiratul ihram berapa lama ini? 1 menit misalnya. Maghrib kurang 1 menit, itu dia wajib mandi, kemudian wajib sholat asar. Dan juga melakukan sholat sebelum asar, yaitu sholat zuhur, jika memang bisa dijamakkan dengan asar. Yang bisa dijamak itu antara asar, zuhur, kemudian maghrib dan isya. Jadi kalau perempuan ini suci maghrib kurang 1 menit misalnya, itu wajib mandi besar, kemudian otomatis akan keluar waktu asar. Maka dia lakukan sholat maghrib dulu, karena sholat yang di waktunya. Setelah itu wajib mengqadha sholat zuhur dan asar, karena asar tadi dia mendapatkan waktu cukup untuk takbiratul ihram, dan zuhur itu waktu sholat yang bisa dijamakkan dengan asar. Nah, ini harus dilakukan.
Kalau dia hanya mengqadha salat asar saja, tidak mengikutkan salat zuhur, ini hukumnya masih kurang, punya hutang salat. Begitu pula kalau salat subuh. Subuh kurang 1 menit dia terbangun, kemudian melihat sudah suci dari haid, maka wajib mandi besar, kemudian salat subuh yang di waktunya, qadha salat maghrib dan isya. Itu zawalul mani namanya. Dan ini harus dilaksanakan. Jarang orang sekarang ini perhatian tentang urusan suci dari haid ini. Kemudian salat ini yang diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW itu asalnya adalah 50 waktu salat. Tetapi Rasulullah SAW itu meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Isra Mi'raj, sehingga ditetapkan oleh Allah 5 salat wajib dalam sehari semalam. Tapi pahalanya tetap al-hasanatu bi asyri amsalihha. Dan salat ini bukan hanya khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dikatakan faidatun fi syarhil musnad lirrafi'i. Dalam kitab Musnad karya Imam Ar-Rafi'i, anna subha kanat salata Adam. Salat subuh ini adalah salatnya Nabi Adam. Jadi di zaman Nabi Adam itu ada salat, yaitu salat subuh saja. Wa zuhra kanat salata Dawud. Kalau salat zuhur itu adalah salatnya Nabi Dawud. Wal asra kanat salata Sulaiman. Salat asar ini adalah salatnya di zaman Nabi Sulaiman. Wal maghrib kanat salata Ya'qub. Kalau maghrib ini khusus bagi umatnya Nabi Ya'qub. Wal isya kanat salat Yunus, dan salat isya itu dulu adalah salatnya Nabi Yunus saja. Maka fa'aurada fi dzalika khabaran fajama Allah Subhanahu wa taala jami'a dzalik li nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li ummatihi ta'dziman lahu wa li kathratil ujuri lahu wa li ummatihi. Maka Allah menggabungkan, mengumpulkan semua salat ini yang tadinya bagi nabi sebelumnya satu salat, khusus untuk Nabi Muhammad SAW semua 5 waktu salat ini untuk Nabi dan umatnya, karena besarnya pahala bagi orang yang melakukan salat, sehingga itu keutamaan bagi umat Nabi Muhammad ini menjadi sempurna melaksanakan salat 5 waktu. Dan kalau ditanya apakah ada dalil waktu-waktu sholat itu di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran apakah ada waktu sholat zuhur, waktu sholat asar? Karena banyak sekarang orang ini yang hanya ingin kembali kepada Al-Quran dan hadis. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala secara tersirat, bukan tekstual, tapi secara pemahaman, dan ini ditafsiri oleh para ulama, menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. Di dalam surat Ar-Rum 17-18 Allah menyatakan fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiya wa hina tudhirun. Maha suci Allah di waktu sore dan di waktu pagi. Bagi Allah segala pujian di langit dan di bumi, di waktu petang dan ketika terang benderang. Kalau Ibnu Abbas, maka Ibnu Abbas mentafsir ayat ini, arada bi hina tumsun, yang dimaksud hina tumsun salat al-maghrib wal isya. Ketika sore, makhluk di bumi dan di langit ini mensucikan Allah adalah melakukan sholat maghrib dan isya. Ini sore hari. Wa bihina tusbihun, dan ketika pagi hari sholat subuh. Yang dimaksud adalah melakukan sholat subuh.
Wa bi asyian salat al-asri. Asyian di waktu petang sore yaitu salat asar. Wa bi hina tudhirun ketika terang benderang salat az-zuhur yaitu salat zuhur. Jadi secara tersirat ada waktu-waktu salat 5 waktu ini di dalam Al-Qur'an. Ketika pelaksanaan salat maghrib isya, salat subuh, salat zuhur dan salat asar ada di dalam Al-Qur'an. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyya wa hina tudhirun. Dan memang ketika awal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat itu setelah Isra Mi'raj, beliau datang setelah subuh. Beliau mendapat perintah sholat 5 waktu tapi belum mendapatkan pengajaran kapan mulai pelaksanaan sholat itu, waktu-waktunya bagaimana, itu belum ada. Yang ada hanya perintah saja. Maka malaikat Jibril ketika itu datang kepada Nabi mengimami sholat di rumah beliau 2 kali. Fashala bi adz-dzuhra hina zalati syamsu, maka malaikat Jibril mengimami Nabi sholat ketika tergelincirnya matahari untuk sholat zuhur. Artinya ini sampai awal waktunya, kemudian besoknya malaikat Jibril datang di akhir waktu zuhur, seperti itu. Asar di awalnya dan juga di akhirnya. 2 kali malaikat Jibril datang mengajarkan waktu-waktu sholat kepada Nabi, waktu awal sholat dan waktu akhir sholat. Nah, itu adalah yang pertama kali dilakukan sholat zuhur. Makanya di dalam kitab-kitab fikih itu mesti penyebutan waktu sholat pertama adalah waktu zuhur, karena memang pertama kali sholat yang dilakukan oleh Nabi adalah waktu zuhur. Dikatakan sholat zuhur karena yang pertama memang dilakukan ketika inda zuhuris syams, ketika sudah terang benderang. Zuhur itu artinya zuhara yadharu zuhuran, terang benderang. Pelaksanaannya ini di waktu dunia dalam keadaan terang benderang, waktu siang. Yang kedua dikatakan zuhur karena pertama kali sholat yang tampak dilakukan oleh Nabi itu sholat zuhur. Sholat pertama kali yang tampak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sholat zuhur. Kemudian ada juga perbedaan pendapat mengenai waktu sholat maghrib. Imam Syafi'i rahimahullah itu tentang waktu sholat maghrib ini ada perbedaan dalam madhab jadid dan madhab qadim. Madhab qadim itu ketika Imam Syafi'i ada di daerah Mekah mengajar di Masjidil Haram. Kalau madhab yang baru ketika Imam Syafi'i sudah pindah ke Mesir. Nah, ini ada perbedaan ketika Imam Syafi'i di Mekah dan di Mesir mengenai waktu sholat maghrib ini ada perbedaan. Dikatakan waktu sholat maghrib itu bil ghurub wa yabqa hatta yaghiba syafaqul ahmar fil qadim. Dalam pendapat Imam Syafi'i yang lama itu waktu maghrib dimulai tenggelamnya matahari dan selesainya dengan tenggelamnya mega merah seperti yang ada di kitab-kitab kita itu di Sulam Taufik. Wa fil jadid, tapi dalam pendapat Imam Syafi'i yang baru di kota Mesir yang qadi bimudi qadri wudu'in wa satri auratin wa adzanin wa iqamatin wa khamsi rakaat. Habisnya sholat maghrib, waktu sholat maghrib itu ketika sudah berlalu ukuran berwudu, berapa lama berwudu, kemudian menutup aurat, kemudian melakukan adzan, melakukan iqamah, dan melakukan sholat 5 rakaat. Nah, misalnya sholat maghrib dan ba'diyah maghrib. Kalau sudah lepas dari waktu ini,
Misalnya waktu maghrib sudah masuk, dia wudhu, kemudian menggunakan pakaian menutup aurat, azan dan iqamah, langsung sholat maghrib dan melakukan sholat ba'diyah 2 rakaat. Setelah itu habis waktu maghrib. Ini dalam pendapat Imam Syafi'i yang baru. Nah, oleh karena itu sunnah untuk kita keluar dari perbedaan pendapat ini. Khurujun minal khilaf sunnah. Jadi katakan supaya tidak ada perbedaan pendapat, ini dilakukan sholat maghrib di awal waktu. Yang ini dilakukan di seperti masjid besar di Pasuruan, Masjid Jamek Pasuruan, Masjid Segaf. Ya. Jadi kalau ketika sudah masuk waktu maghrib langsung azan, kemudian langsung iqamah, langsung sholat maghrib 3 rakaat dan sholat ba'diyah. Setelah itu, ya kalaupun masih ada waktu, tapi tidak bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i yang terbaru, madhab jadid itu. Bukan berarti kalau kita melakukan sholat maghrib agak lama tidak sah, tidak. Tapi itu mendapatkan kesunahan kita melakukan sholat maghrib itu di awal waktu supaya terlepas dari perbedaan pendapat Imam Syafi'i dalam mazhab yang jadid dan yang qadim. Kemudian ketika di akhir zaman itu dikatakan ketika muncul Dajjal, di sini di riwayat Imam Muslim ada sebuah hadis An-Nawas bin Sam'an. Qal dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-Dajjal wa lubsahu fil ardi arba'ina yauman. Nabi pernah menceritakan, kata Nawas ini, tentang Dajjal dan tentang tinggalnya Dajjal di bumi ini hanya selama 40 hari. Yaumun kasanatin, tapi satu hari pertama seperti 1 tahun. Wa yaumun kasyahrin, hari berikutnya seperti 1 bulan. Wa yaumun kajum'atin, hari berikutnya seperti 1 minggu. Wa sairu ayyamihi ka ayyamikum, dan selebihnya itu seperti hari-hari kalian, sama 1 hari 1 hari. Nah, para sahabat bertanya, kulna fadzalikal yaum alladzi kasanatin yakfina fi sholati yaumin. Kalau 1 hari dikatakan 1 tahun di zaman Dajjal itu, apakah kita hanya cukup dalam setahun itu sholat 5 waktu saja? Kan sholat itu sehari semalam 5 waktu, sedangkan sehari semalam di waktu Dajjal yang pertama turun ini setahun. Apakah cukup 5 kali sholatnya dalam waktu itu? Apa kata Rasulullah? Qala la, tidak. Tetap sholat itu ya sehari 5 waktu, dan hari yang diikuti adalah hari-hari yang standar, yang biasa, yang normal. Kalau di harinya Dajjal tetap ikut standarnya hari-hari biasa. Bagaimana? Ya dengan istihad. Istihad itu dihitung. Ya misalnya kita dari maghrib ke isya ini 1 jam atau 1 jam 1/4. Nah setelah 1 jam 1/4 dari sholat maghrib kita sholat isya. Dari setelah isya kita ke subuh ini berapa jam? Oh mungkin 9 jam atau berapa. Nah itu diistihati, diatur, dihitung sendiri-sendiri. Tidak mengikuti keadaan yang di waktu Dajjal itu. Ini bagi orang yang imannya kuat. Kalau sudah mendapati Dajjal ini berarti antara iman dan kafir. Bagi orang yang beriman, sholatnya dengan memperkirakan tadi. Nas'alullahal afwa wal afiyah. Uqduru lahu qadrahu. Maka Nabi menyatakan, perkirakan kalian tentang ukuran-ukuran waktu sholat. Nah seperti ini ada namanya istihad, berusaha bagaimana kita menentukan waktu sholat. Karena dalam keadaan darurat itu kadang-kadang tidak bisa melihat matahari, seperti orang yang ada di penjara. Atau kalau di penjara di sini banyak musola masjid, tapi kalau di luar negeri
dia bagaimana menentukan waktu sholat, yaitu dengan usaha. Bagaimana? Ya diperkirakan. Yang penting sehari semalam ada 5 waktu sholat. Atau misalnya dia ada di kapal selam. Nah, bagaimana menentukan waktu-waktu sholatnya? Ini diusahakan. Yang wajib itu ya kita sholat dan berusaha sesuai dengan kemampuan. Karena ada dalil dari Nabi Muhammad SAW, "Uqduru lahu qadruhu." Perkirakan saja. Kalau kamu perkirakan ini sudah waktunya sholat isya, ya sudah sholat isya. Atau bagi orang buta yang tidak bisa melihat jam, tidak bisa melihat matahari, bagaimana dia mau sholat? Kalau dia misalnya atau sholat tinggal sendiri jauh dari perkampungan dan sebagainya, ya diperkirakan. Yang penting itu mengkira-kirakan waktu sholat. Kalaupun salah, tetap dihukumi sah karena kondisi darurat. Itu daripada waktu-waktu sholat. Mungkin yang ada ditanyakan, kalau tidak dipahami. Nah, kalau untuk pribadi istihad itu ya masing-masing. Karena kan setiap orang kondisinya berbeda. Kalau dalam keadaan normal seperti ini bukan beristihad, tapi mengikuti taklid namanya. Nah, seperti itu masing-masing. Karena kan kadang-kadang iman seseorang itu tidak sama. Di masjid kadang tidak ada azan. Di musola tidak ada lagi orang yang sholat berjamaah. Kalau di waktu dajjal itu nafsi-nafsi sudah, sendiri-sendiri. Iman itu ya tergantung pribadi masing-masing. Dia berusaha sendiri-sendiri, yang penting dia sholat. Misalnya tiap 5 jam setelah subuh atau 6 jam atau berapa dia sholat, niat sholat duhur. Setelah itu 2 jam berikutnya, 3 jam sholat asar, 1 jam atau 2 jam sholat maghrib, seperti itu. Itu menunjukkan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu memang ada dalilnya. Ada dalilnya turul mani. Saya lupa tidak mencantumkan tadi. Itu ada dalilnya tentang turul mani wasawalul mani. Ini memang ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu tidak bisa ditawar. Kalau sudah ada nas, itu namanya amrun ta'abudi, seperti perintah yang penghambaan. Kalau seorang hamba itu ya harus taat apapun yang diperintahkan. Tapi itu ada khilaf juga, menurut sebagian ulama ya tidak diwajibkan. Tapi kalau kita mengikuti pendapat yang kuat, itu diikutkan. Lianna waqta sholati sahibatal waqti waqta litilka sholah fi halatil jam'i ta'khiran wa halatud daruri aula fayajibul dhuhur ma'al asri wal maghrib ma'al isya lal isya ma subhi. Artinya memang itu hukumnya wajib karena ada dalil dari Nabi, karena waktu darurat. Ya makanya harus diikutkan. Sebenarnya tidak berat sih. Yang membuat berat itu nafsu kita tidak menerima tentang kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sebenarnya kita selama di situ ada dalil, selama itu sudah diterangkan para ulama, ya kita tinggal melakukan saja. Sholat duhur dan sholat asar sebenarnya tidak berat sebenarnya. Ya tinggal kita iman apa tidak dengan yang ada di dalam syariat Islam ini. Ya kalau kita laksanakan itu membebaskan dari tanggungan kita. Tapi kalau tidak dilaksanakan, di akhirat ini akan beresiko, akan ditanya oleh Allah, kenapa tidak melakukan sholat yang sebelumnya padahal syariatnya sudah ada. Nah ini berbahaya.
Mungkin yang lain ya, semoga bermanfaat. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.